Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat selalu ya. Melanjutkan materi PAI semester 2 di kelas 4, kita akan mempelajari tentang menjaga lisan dan keutamanya di buku modul akhlak ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin. Lanjut ke materi PAI tentang menjaga lisan dan keutamanya. Nah, pada materi kali ini kita akan pelajari tentang lisan, ghibah, dan namimah. Yang pertama, pengertian menjaga lisan. Ya. Lisan adalah alat indera pertama yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Nah, jadi alat indera pertama seseorang untuk berkomunikasi adalah lisan. Tergantung seseorang yang berkata. Baik atau buruknya seseorang tergantung pada lisannya ketika berbicara kepada seseorang. Nah, menjaga lisan berarti menghindari perkataan batil atau buruk dan tidak berdiam diri dari menyampaikan kebenaran. Nah, cara menjaga lisan itu jangan berkata buruk atau batil dan jangan berdiam diri ketika ada sesuatu yang salah. Maksudnya adalah ketika seseorang berbicara, maka ia harus berpikir tentang manfaat dari apa yang dikatakan. Ya, seseorang itu ketika berbicara itu harus berpikir dulu sebelum menyampaikan sesuatu kepada yang dibicarakan agar tidak menimbulkan keburukan atau permusuhan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ya. Kalau kalian berbicara tidak baik, mending diam saja daripada berbicara nanti menimbulkan keburukan atau kebatilan. Manfaat menjaga lisan. Yang pertama, akan mendapat keutamaan dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, akan menjadi orang yang memiliki kedudukan dalam agamanya. Yang ketiga, mendapat jaminan dari Rasulullah masuk surga. Yang terakhir, Allah akan mengangkat derajatnya dan memberikan ridhonya kepadanya. Nah, untuk kalian saja ketika berbicara kepada seseorang harus dijaga, harus berpikir dulu sebelum mengucapkan agar tidak menimbulkan kebatilan atau keburukan. Kalau tidak penting, mending berdiam saja daripada berbicara yang akan menimbulkan kecelakaan atau keburukan. Lanjut tentang ghibah. Ghibah menurut bahasa artinya menggunjing. Adapun pengertian ghibah secara bahasa adalah membicarakan kejelekan, kekurangan, dan aib seseorang yang tidak disukai. Nah, menggunjing ialah sesuatu yang umum sekarang ini, sesuatu yang sudah salah kaprah tapi tetap dilakukan. Jadi menggunjing itu walaupun seseorang sudah tahu bahwa menggunjing itu salah, tapi tetap dilakukan. Allah menyamakan ghibah seperti dengan memakan bangkai yang menjijikan atau memakan bangkai saudaranya sendiri. Di dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'da
ayyuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, yang artinya, dan janganlah engkau saling menggunjing atau saling menggibah. Apakah engkau suka memakan daging saudara padahal ia telah mati, maka engkau akan sangat membencinya. Maksudnya itu, ghibah itu seperti seseorang yang memakan dagingnya saudaranya sendiri kalau ketika ada seseorang yang berghibah atau menggunjing. Bahaya ghibah, yang pertama, melukai hati orang yang dibicarakan. Yang kedua, menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Yang ketiga, merusak hubungan persaudaraan. Yang terakhir, menimbulkan saling curiga atau saling bersuuzon. Cara bertaubat dari ghibah, yang pertama, memperbanyak istighfar, meminta ampunan dari Allah. Yang kedua, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yang ketiga, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut sebanyak-banyaknya. Nah, itu tentang pengertian ghibah, bahaya ghibah, dan cara bertobat dari ghibah. Yang terakhir tentang namimah. Namimah adalah salah satu bentuk rintangan kebahagiaan seseorang yang berakibat buruk bagi orang lain dan dirinya. Nah, namimah itu ibarat kalian saling menfitnah antara satu dengan yang lainnya agar seseorang tersebut menjadi saling membenci, saling menyebar kebencian, saling menyebar keburukan atau kebatilan. Istilah namimah adalah melakukan perbuatan yang dapat mengadu domba dua orang atau kelompok sehingga terjadi permusuhan dan saling membenci. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata namamun, hadis riwayat Muslim, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, itulah sampai Rasulullah bersabda, bagi orang yang suka melakukan menfitnah, mengadu domba, tidak akan masuk surga. Bahaya namimah, yang pertama, tersebarnya fitnah, timbulnya kebencian dan fitnah antara saudaranya sendiri. Yang terakhir, timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Cara menghindari namimah, yang pertama, tidak melakukan atau membuat omongan yang bersifat mengadu domba atau saling menfitnah. Yang kedua, saling memberi nasihat agar tidak terjerumus perilaku namimah. Yang terakhir, memperbanyak membaca zikir dan selalu membaca Al-Quran. Sampai sini dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.